Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya berikan di dalam kaset ini. Moga-moga Tuhan melimpahkan, mengurniakan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Yang akan jadi cerita saya pada hari ini adalah sesuai dengan pepatah Melayu atau pepatah Indonesia lama. Dia katakan, robeklah tali, putuslah tali layang-layang, robek kertas tentang bingkai. Hidup jangan mengepalang, tidak kaya berani pakai. Hidup jangan mengepalang, tanggung-tanggung jangan. Tidak kaya berani pakai. Keberanian itu adalah modal. Sebab itu kalau orang rugi berniaga, itu belum rugi. Yang penting berani. Karena ada perniagaan itu tidak saja beruntung, rugi juga kadang-kadang. Tapi kalau keberanian yang hilang, separuh daripada kekayaan tadi sudah habis. Walaupun masih banyak ada, tapi keberanian tidak ada, separuh sudah habis. Akhirnya, walaupun kekayaan besar, tapi kepercayaan hilang, itu namanya habis, tidak ada lagi. Walaupun berjuta yang tinggal dalam tangan, tapi orang tidak percaya. Apa lagi artinya? Sebab itu yang pertama sekali modal itu keberanian menghadapi hidup. Ini 6. Yang ke-7 dan 8, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Ilahi daripada pengaruh utang. Hutang itu, itulah anak muda yang duduk di sudut masjid tadi, dipengaruhi oleh utang. Sampai Rasulullah sendiri pun mengatakan, iyyakum wad-daina. Jagalah supaya kalau sedapat-dapatnya jangan sampai berutang. Dan berani itu membuka jalan buat mencari bayarnya. Tetapi kalau pengecut, berutang lagi, itu payah buat membayar. Sebab itu Nabi mengatakan, iyyakum wad-daina. Saya dapat-dapatnya, elakkanlah supaya jangan berutang. Fa'inau hamun bil laili wa mazallatun fin nahari. Hutang itu susah pada malam hari, mata tidak mau tidur. Dengan apa imbangan hutang tadi, berapa hutang, berapa yang akan diterima, sehingga mata tidak mau tidur malam itu memikirkan hutang. Akhirnya mazallatun fin nahari, kalau siang hari badan berasa hina, tak berani keluar dari rumah. Kota Jakarta yang begitu besar, bersilang siur, jalan-jalan raya, jalan Tamrin, Diponegoro, Imam Bonjol, Tut Mutia, dan lain-lain nama jalan. Ada orang yang jalan itu bertambah lama, bertambah kecil jumlahnya. Kalau orang lain mempunyai 100 macam jalan, dia paling tinggi cuma 2 saja jalan yang dapat jalani. Jalan dari rumahnya ke tempat yang tertentu. Ke lain dia tidak berani. Kenapa? Karena ada tempat dia berhutang. Jadi dikatakan dalam hadis itu, orang berhutang malam tak mau tidur, siang malu sama orang, takut akan ditanyai, takut akan dicari. Ataupun dia berbenam di rumah, datang orang menunggu piutang, dia bilangkan kepada pembantunya atau kepada anaknya, katakan bapak tidak di rumah. Anak yang tolol atau pembantu yang tolol menjawab, mana bapak? Dia suruh bilangkan bahwa bapak tidak ada di rumah. Kata anak tadi, betapa susah. Lantas yang nomor 8, wa qahri rijal. Kita tidak mempunyai lagi kemerdekaan diri buat menyatakan perasaan kita, karena kita segan kepada orang. Kita terlalu banyak berutang budi kepadanya, kita terlalu banyak mendapat hadiah daripadanya, kita terlalu banyak dan lain-lain, sehingga mulut kita jadi tertutup, tak dapat bercakap lagi, ditekan oleh hutang budi kepada orang tadi. Kemerdekaan diri tidak ada lagi. Inilah 8 perkara yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda yang duduk tadi. Dapatlah kita mengambil pedoman dalam kehidupan kita sendiri, bahwa yang amat penting lebih dahulu ialah kemerdekaan jiwa. Kalau sekiranya di dalam negara yang telah merdeka, kita sama sekali menyorakkan
meliuk lambaikan kemerdekaan di mana saja kita pergi. Tapi banyak orang yang lupa negaranya telah merdeka, dirinya sendiri telah menjadi terjajah. Bukan Belanda, karena Belanda sudah lebih 30 tahun pergi meninggalkan negeri ini. Dan bukan bangsa yang lain, tapi penjajahan yang datang daripada sifat-sifat yang lemah yang kita katakan tadi. Kesusahan. Kalau kesusahan kita perturutkan, jalan yang kita tempuh menjadi buntu. Kita tak tahu lagi kemana akan pergi. Susah. Pagi susah, malam susah. Sehingga kusut benang itu tak tahu lagi jalan keluar. Padahal pangkal dari kesusahan itu bukan dari luar, tapi dalam jiwa kita sendiri, dalam dada kita sendiri. Yang kedua, dikatakan duka cita. Saya teringat kepada satu pantun Melayu atau pantun Indonesia. Dikatakannya, kalau hidup jangan bermenung, kalau bermenung riak pun tiba. Kalau duduk jangan termenung, kalau termenung hati pun iba. Kalau hati sudah iba, jalan tertumbuk. Sampai ada juga pepatah nenek moyang kita, hati yang marah mendorongkan, hati yang iba menjauhkan. Sebab itu haruslah kita bersedia membesarkan jiwa kita sendiri. Marfu'ar ras, maufurul kiramah, kepala terangkat, harga diri dijaga. Itu. Kemudian dikatakan yang kedua, al-ajaz, lemah, al-kasal, malas. Kelemahan ini juga ada yang karena penyakit. Kenapa lemah saja? Kenapa tiap-tiap pekerjaan yang dihadapi pesimis yang timbul sehingga timbul malas? Kalau perlu, kita pergi kepada dokter, terutama psikiater. Kita tanyai di mana segi kelemahan ini. Karena kelemahan jiwa, kemalasan, malas dan lemah itu dari jiwa pangkalnya. Ahli-ahli ilmu kesehatan yang telah mendalam mengetahui hubungan antara rohani dengan jasmani kita, sehingga timbul ilmu yang dinamai psikosomatik atau psikoterapi, menganalisa jiwa dari mana seginya, maka timbul lemah, maka timbul malas. Di sini kita memerlukan kuatnya energi. Sebab apabila manusia mempunyai jiwa yang besar, pekerjaan yang besar pun dipandangnya kecil. Tetapi apabila manusia mempunyai jiwa yang kecil, pekerjaan yang kecil pun dipandangnya besar. Kita misalkan saja kedua orang pemimpin yang kita cintai dan kita hormati, proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka mempunyai jiwa-jiwa yang besar. Sebab itu mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang besar yang terjadi daripada puluhan ribu pulau. Dengan 45 kata perkataan, 45 patah perkataan. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau beliau misalnya orang yang berjiwa kecil, dia akan bertanya, bagaimana bisa Indonesia merdeka? Kita sudah miskin, melarat, dulu dijajah Belanda, kemudian ditekan Jepang. Kapan? Dia mengkaji itu pekerjaan yang detail-detail, yang kecil-kecil, dia anggap itu besar. Nah ini misalnya. Maka orang-orang yang ajaz, yang lemah, atau yang kasar, yang pengecut, yang pemalas, tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang besar-besar. Nah, kemudian yang kelima dan keenam, wa a'udzubika minal bukhli, aku berlindung kepada engkau daripada bakhil, menerima mau banyak-banyak, mengeluarkan paling sedikit. Dia tadi yang dibawa, tinggal menjadi perselisihan di antara anak dan cucu.
Di hari-hari yang pertama, anak tadi menangis. Ayahnya telah mati. Tapi di hari yang kedua dan ketiga, dia tidak menangis lagi. Dia berpikir, di mana kunci ditaruh ayah? Di mana simpanan ayah? Berapa peninggalan ayah? Lalu dia berkelahi. Anak tadi. Nah ini, karena si ayah tadi bukhul, bakhil. Nikmatnya orang lain yang merasai, dia sendiri sengsara diperintah oleh hartanya itu. Apatah lagi yang keenam, jubun, pengecut. Dia berjalan siang, dia berjalan malam hari. Kelihatannya olehnya pohon kayu bergerak-gerak. Disangkanya itu hantu. Dia lari terus. Bertambah lari, bertambah takut. Akhirnya dia pingsan karena sudah lari. Ini tak ada apa-apa oleh orang yang berani. Ini orang yang gagal di dalam perjalanan hidupnya. Karena penakutnya, karena pengecutnya itu. Padahal di dalam keterangan agama sendiri, orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan la tahinu wa la tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa duka cita, jangan engkau merasa pengecut. Engkau tinggi kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kepada Allah Ta'ala itu kita melihat alam dalam keindahannya, dalam kekecilannya. Yang besar cuma Allah. Kita tidak takut karena tidak ada satu bahaya yang akan menimpa kepada diri kita kalau tidak Tuhan yang menentukan. Hutang, alangkah kecilnya jiwa orang apabila dia telah berutang kepada orang lain. Dibikin janji tanggal sekian akan dibayar, tanggalnya sudah dekat, persediaan belum ada. Lalu timbul kecil jiwa sekali lagi. Apatah lagi qahri rijal yang nomor 8. Yang ke-8 sebagaimana telah kita uraikan tadi ialah qahri rijal, pengaruh orang lain kepada diri kita sendiri. Sehingga kita tidak berani lagi menyebut kebenaran. Tidak berani lagi mengatakan yang hak. Lidah telah tertutup. Mulut telah penuh dengan air sehingga tidak dapat dibuka lagi. Segan. Kita sudah terlalu banyak berutang budi kepada orang. Walaupun sudah jelas perbuatan orang itu salah misalnya. Kita tidak berani lagi menegur. Dengan demikian timbullah di dalam masyarakat apa yang disebut dalam bahasa Arab munafik, yaitu lain di mulut, lain di hati. Hati mengatakan perbuatan orang ini salah, tapi mulut mengatakan bagaimana pikiran saya, bagaimana pendapat Tuhan tentang perbuatan saya ini. Baik Bapak, ini bagus Bapak, itu sudah betul Bapak. Padahal tidak. Ini kecelakaan yang nomor 8. Kita minta kepada Allah supaya kita dilepaskan dari pengaruh-pengaruh orang, pengaruh manusia, sehingga kita tidak berani lagi menyebut apa yang benar itu. Padahal di dalam hadis dikatakan qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Kepada pemuda yang beliau dapati dan menuntut seorang diri tadi. Dengan patuh dia turuti kehendak Nabi, dia baca itu tiap pagi, dia baca itu tiap sore, dia pahamkan apa isinya. Lalu timbul energi baru dalam dirinya, semangat yang baru. Langit pun kelihatan cerah, bintang pun kelihatan berkelap-kelip, matahari pun kelihatan bercahaya, dan dia sudah melihat kehidupan ini dengan mata yang terang. Kemudian dia bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, saya mengucapkan terima kasih. Penyakit-penyakit tak ada pada saya lagi, utang saya sudah terbayar, dan saya akan memulai hidup yang baru. Inilah jawab dari pemuda tadi. Dan inilah jadi pedoman pula bagi kita kaum muslimin. Kalau kita terjadi pada diri kita beberapa hal, salah satu dari yang 8 perkara itu. Baca doa ini pagi, baca doa ini petang, lalu berusaha. Jangan cuma berdoa. Berusaha, berdoa dan berusaha. Dan merdeka yang sejati. Sekianlah pandangan saya. Moga-moga ada manfaatnya bagi para pendengar dan peminat kaset yang tercinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.